Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mini? Baik. Oke, Bu Mini, ulun mohon maaf minta waktunya sebentar. Ulun hendak mengetahui dan menggali tentang apa yang pian lakukan berkenaan dengan observasi yang kemarin kita laksanakan. Lama bulan sudah? Tanggal 1 Maret Mungkin. di hari Rabu. Nah, jadi Bu, kami ambil kemarin observasi tanggal 1 Maret hari Rabu karena di tanggal 6 kami PTS. Jadi kami kemarin pembelajaran observasi kelas di tanggal 1 Maret. Gimana Bu, perasaan pian setelah pembelajaran? Belum. Oke. Kan ulun kan dimasukin nih, berarti ya. Kalau untuk perasaan gugup. Namanya dilihat orang kan baik ya, dilihat teman atau dilihat atasan, pasti memiliki grogi. Kalau ulun ya sedikit lah agak genteran, takut sih. Jadi ada merasakan grogi, gugup gitu Iya. Itu pada waktu pembelajaran. Setelah selesainya Bang Bu? Kalau udah selesainya, alhamdulillah pulang. Ini ampun kesukaan ya loh. Jadi pada waktu belajar udah duduk di belakang tuh kayak ada apa gitu lah. Ini rasa bergeraknya kayak anak kayak gini, takut kayak apa gitu. Nah, pokoknya semua perasaan campur aduk lah di dalam. Nah kemudian kemarin kan waktu observasi materi pian adalah tentang jenis-jenis kebutuhan manusia bila. Nah dari kegiatan pembelajaran yang pian lakukan kemarin, menurut Ibu apakah prosesnya menurut pian itu sudah sesuai perencanaan Bu? Kalau untuk proses, belum secara umum sudah sesuai Pak. Bahkan dari langkah-langkah, dari aktivitas yang kita laksanakan kelas, sampai akhir tuh sesuai aja. Iya, jadi kegiatannya mulai dari pendahuluan sampai penutup lancar terkendali lah. Walaupun dengan perasaan yang hendak ditunda. Secara keseluruhan Bu, bagaimana proses pembelajarannya Bu? Urutannya? Kalau urutan kan dari awal kita pembukaan, terus pembiasaan. Dari pembiasaan itu karena kemarin tuh ulun masuknya bukan di jam pertama, jadi pembiasaannya pas udah kita masuk, kita absen, terus lihat kebersihannya Pak. Kan habis istirahat, mungkin ada yang habis jajan, ada yang dibuang ke tempatnya. Jadi anak-anak semuanya melihat sekeliling kiri kanannya. Jika ada sampah, diambil dulu, kemudian dibawa keluar. Jangan lupa mencuci tangannya lagi. Kalau udah selesai, pokoknya harus cuci tangan, baru balik ke kelas. Jadi dia selain mengajar juga mengupayakan budaya positif bagi anak-anaknya pula, menjaga kebersihan, kemudian tadi juga mencuci tangan, itu juga kesadaran diri yang terapkan dari siswa pula. Jadi disiplinnya dapat, kesadaran dirinya dapat. Nah kemudian Bu, pada waktu proses pembelajaran itu, menurut pian Bu, proses pembelajarannya itu bagi pian itu sudah memuaskan kan belum Bu? Kalau misalkan 100% belum sih Pak. Nah kalau ulun sendiri kan masih merasa ada yang kurang. Harus selesai. 90% ya puas lah ulun kalau melihat di dalam proses pembelajarannya. Kira-kira apa Bu yang belum memuaskan bagi diri pian pada waktu pembelajaran kemarin? Kalau ulun secara pribadi ada sih yang kurang malah yang membuat ulun menjadi kurang puas itu yang kurang maksudnya. Kan
ibaratnya nih kan kita kan udah zaman IT nih. Terus ulun kemarin kan nggak menggunakan itu waktu di dalam proses pembelajaran. Padahal secara teori kan penggunaan IT itu salah satu untuk menarik anak gitu. Selain media yang memang sudah ulun siapkan kan kemarin kan media ulun menggunakan gambar. Padahal ada matikan gambar kita nih. Mungkin kalau misalkan ada tambahan lagi selain gambar yang disajikan, mungkin akan puas bagi ulun dan bagi anak juga. Perasaan seperti itu. Jadi intinya pian puas, tapi pian akan lebih puas lagi seandainya pian menggunakan sumber-sumber atau media pembelajaran yang secara elektronik lah. Ya, Karena kemarin yang waktu belum dikasih kan pian ada gambar ini, misalkan ini kebutuhan apa, gitu lah. Itu sudah memang bagus dan menurut aku itu luar biasa juga. Tapi pian akan lebih puas lagi seandainya menggunakan media elektronik itulah, menggunakan titik media. Nah kira-kira apa ibu yang pian lakukan untuk pembelajaran yang berikutnya supaya lebih puas untuk menutupi yang ketidakpuasan tadi bu? Kalau ulun nah ini ulun jujur aja lah, ulun kan abis itu kan ulun cerita dengan teman sejawat kita nih. Aku ini kayak gini lah, teman aku wajahnya aku ini. Terus kan kata teman dia memangnya begitu pak bagusnya. Terus kayak apa nih? Nah baiknya kalau pian tuh mulai sekarang tuh belajar, gitu. Belajar ya lihat YouTube dulu lah kayak gitu. Buka dulu belajar. Kalau pian kada belajar ya selama nanti nggak bisa belajar. Nah, jadi mungkin lah niatan untuk belajar IT itu harus ditanamkan sejak dini lah ibarat bahasanya itu dari diri kita. Belajar menguasai IT lah. Iya. Jadi memang udah katanya sekarang di zaman teknologi, kemampuan anak-anak di dalam itu juga sekarang sudah jempol. Jadi kita sebagai guru jangan kalah sama anak-anak itu lah. Karena sama anak-anak gitu. Nah, jadi saya sependapat. Kita kan ada MGB kan lah. Jadi jangan segan-segan kita misalnya minta sama kawan yang satu jenjang kan adalah video tentang ini. Itu bisa kita manfaatkan gitu lah. Belum kan ada gitu juga ada minta orang rumah nih. Bu Ulun bisa materi tentang ini kan ada apa ya? Perubahan sehingga saling supaya kepuasan tadi menjadi 100% gitu lah. Itu Pak yang masih mudanya dari lu secara pribadi itu Pak. Nah kemudian Bu dari proses pembelajaran tersebut menurut Pian tuh kira-kira apa kesulitan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Pian lakukan? Adakah kira-kira siswa itu memperoleh kesulitan? Kalau untuk yang pada saat kita mengajarkan itu kesulitan itu masih ada Pak, masih ada terdapat anak-anak yang kurang sesuai mencocokkan gambar. Kan kayak kemarin kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, kemudian kebutuhan sekarang yang akan datang, individu, kelompok. Nah, pada saat mereka mencocok-cocokkan gambar itu ada ketukar Pak, ada ketukar. Misalkan kayak payung, kan payung itu digunakan pada saat musim hujan, ya itu kan pada saat sekarang. Nah, tapi dia meletakkannya ke yang akan datang. Kebutuhan individu juga ada yang masih ketukar. Individu dengan kelompok pula. Mungkin kemarin timingnya pas gitu kita masakan payung itu kebutuhan apa? Kebutuhan sekarang ya, karena panas harinya. Jadi itu akan dia modalnya padahal kan kalau kita kan misalnya yang cocok bisa musim hujan. Tapi kalau memang panas memang benar juga sih sebenarnya gitu Pak, ada yang tukar. Nah kemudian solusinya bagaimana Bu untuk mengatasi siswa yang memiliki masalah kayak tadi Bu? Iya, jadi kalau untuk yang kesulitan seperti itu tadi dalam pertemuan yang berikutnya Pak, kita akan review kembali. Kita ulang kembali, kita sampaikan bahwa kemarin pada saat pembelajaran yang lalu di antara kita ada yang kurang sesuai, sehingga diutamakan untuk anak-anak yang salah anda ketika
masalah persepsi tentang gambar ini kita luruskan di pembelajaran berikutnya Pak. Jadi di materi yang akan datang sebelum lanjut, Iya. yang review materi yang kemarin minggu lalu Ini. dengan tujuan yang sudah menguasai lebih menguasai, yang belum Ya, itu bisa yang lebih salah gitu salah persepsinya dibenarkan pada saat pertemuan selanjutnya. Karena menurut Turunku pembelajaran pian ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan mempelajari kebutuhan primer atau pokok, kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan dasar atau kebutuhan barang bawaan. Itu supaya kita bisa menanamkan kepada anak-anak, mereka sudah bisa mengetahui yang pokok, yang wajib, yang penting itu mana sih? Kan begitu lah. Yang penting dia tertarik sekali dengan materi yang kemarin. Dan anak-anak kayaknya memang antusias, antusias. Apalagi di pas waktu apa namanya? Oh iya. Ini kalau kata gambar laptop kan, ini penting benar bagi saya ya. Tapi bagi yang lain penting ya. Penting. Nah itu berarti kan ada kebutuhan berdasarkan intensitas kebutuhan mereka sendiri. Itu luar biasa. Nah kemudian dalam rangka meningkatkan keaktifan siswa atau kenyamanan siswa, adakah Bu biar melihat bahwa di kelas tersebut masih ada yang kurang nyaman Bu terhadap proses pembelajaran? Kok semua nyaman-nyaman saja atau ada siswa yang menurut Pian kadang nyaman? Kalau ulun melihat secara umum kan nyaman aja Pak. Artinya secara mereka berkelompok kan berkelompok dengan karakter yang berbeda-beda kan. Terus mereka mengerjakan tugas ikut aja, tapi memang ada yang memang agak lambat. Itu kan jadinya itu Pak, kan kita cepet-cepetan. Nah terus kan dia agak lambat, nah terus kan dia agak ketinggalan sama yang lain gitu. Nah dia yang lambat tadi itu Bu, karena memang tipikalnya dia slow respon kah atau menurut dia ada sesuatu sehingga dia lambat Bu? Agak memang di kelas agak lambat Jadi bukan karena faktor ketidaknyamanan dalam waktu belajar itu enggak benar. Agak lambat orangnya. Nah kemudian untuk meningkatkan daya tarik pembelajaran kan gimana bicaranya? Ada harus pian atau keinginan pian supaya pembelajaran yang berikutnya anak lebih semangat, lebih tertarik. Ya itu tadi Pak. Jadi pian datang, hore, datang, alhamdulillah. Mungkin, tapi kalau ulun bukan memuji diri Bang Pala, anak-anak bersemangat ya, insya Allah sama ulun bersemangat. Nah, tapi akan lebih bersemangat lagi kalau misalkan ulun ini bisa menciptakan hal yang baru untuk setiap kali pembelajaran. Kan kayak kemarin kan ulun menggunakan ini. Nah, terus kan ulun pengen misalkan biar mereka tuh lebih bersemangat lagi di pertemuan berikutnya tuh, oh ulun mau puji yuk gitu, nah kayak gitu. Jadi supaya mereka kan juga nggak bosan. Udah sih anunya apa hebatnya pacangan yang kita kedepannya nih, nah yang ini yang belum ini, nah ada inovasi pula. Nah kalau ulun amati sebenarnya Bu, yang ini memiliki kemampuan yang jarang orang bisa memiliki. Yang pertama, walaupun bahasa Banjar Pian itu kental, tapi dengan bahasa Banjar, dengan mencotokkan barang-barang dengan menggunakan bahasa Banjar ini, itu anak tuh langsung kadang mikir lagi, kayaknya nyaman benar gitu lah, komunikasinya nyaman walaupun dengan sama-sama menggunakan bahasa Banjar. Apalagi Pian mencontohkan dalam contohnya itu adalah kehidupan yang nyata. Seperti yang tadi pagi kalian sudah ngapain aja, mandi, kemudian makan. Nah itu contoh yang Pian gunakan itu, dan cara penyampaian Pian itu udah luar biasa Bu. Itu tidak semua orang bisa seperti itu. Yang perlu Pian pertahankan dan kira ulun belajar juga Pian dan seperti itu. Nah ini Bu, sepertinya itu dulu hasil supervisi ulun dalam masuk kelas Pian kemarin. Nah kemudian ulun minta masukan Bang dari Pian pada waktu supervisi dan sampai hari ini, kira-kira apa sih yang mengganjal di hati Pian tentang pertanyaannya kah atau sikapnya kah, sehingga waktu ulun kena mempervisi kawan yang lain kayak Ibu Amer supaya kondisinya nyaman kayak ini gitu. Nah kalau ulun Bang Pala, kalau ulun melihat
pribadi Pian tuh kalau ulun misalkan enak aja Pian diajak untuk kerjasama. Pian suka aja berbagi, misalkan kalau ulun kayak ada kesulitan apa, Pian bisa sharing. Kan kayak gini, nah, kayak gitu. Terus kalau yang anak malah mungkin kan Pian masuk kan kelas, nah anak itu kayak kita masuk ini apa sih berarti itu persepsi anak terhadap diri Pian itu? Ada rasa kayak apa Bu? Kira-kira? Jujur kan dia kenapa ya? Rasa takutan. Iya. Itu nah apa namanya? Kita itu ini ada pertanyaan nah. Langsung kan anak-anak, wih, nah. Terus kalau misalkan Pian kan yang masuk anak-anak langsung diam kayak gitu, nah terus ulun dicoba untuk mengajak anak biar dia tuh seakan-akan kada ada Pian tuh agak jadi kemarin tuh agak susah kayak gitu, nah terus maksudnya coba misalnya jangan ada dianggap wajar ada kayak gitu, tapi ulun sendiri pun tidak bisa ulun sendiri tidak bisa Bu tidak kerja punya tidak bisa ada kayak gitu. Nah mungkin seperti itulah perasaan anak pada saat Pian melakukan supervisi ke dalam kelas gitu. Jadi itu Bu, kada Pian aja gue. Kita semua guru kayaknya ada sesuatu yang baru terjadi begitu kita mengajar, ada orang lain duduk di belakang berbatas sebagai pengamat atau apa, itu pasti ada perasaan seperti itu. Nah untuk itu gue mungkin kegiatan supervisi ini atau observasi ini harus sering-sering kita lakukan di antara tim teman sejawat, sehingga ulun bisa belajar lawan Pian, kemudian Pian bisa bertahun juga apa kekuranganku nih tadi nih. Karena kalau kita mengajar biasa tanpa ada orang lain, perasaan kita nih bujur aja terus, baik aja terus itu. Nah sementara yang dengan adanya observasi itu ada kawan yang melihat, oh tadi bumi ini pendahuluannya kurang, kok penutupnya ini kurang ini. Jadi tujuan kita supervisi itu seperti itu. Dan supervisi itu tidak hanya atas ke bawah, tapi dari teman sejawat itu yang paling penting sekali. Itu paling penting sekali. Kalau ini sudah sering kita lakukan, siapapun yang masuk itu sayur aja itu, biasa aja tidak kayak gini gitu. Nah, jadi rasa gugup itu akan hilang, rasa grogi itu akan hilang. Nah jadi kita anggap aja itu adalah sebuah kerjasama tim menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah oke, Bu Mine, Ulun terima kasih banyak kerjasamanya. Ada lagi Ulun mohon maaf yang pertama kemarin masuk kelas kondisi kelasnya kayak orang sadari agak tegang sedikit kan? Jadi ulun mengembangkan ngajak anak itu memang kayak apa supaya ulunnya anak tuh jangan ada bapak kayak gitu, nah supaya fokusnya tuh ke ulun. Apalagi gitu. Kemarin ulun kondisikan memang pura-pura gini. Iya. Kalau dulu melihat jaket anak itu memang agak berbeda sedikit. Nah kemudian juga ulun mengucapkan terima kasih hari ini ulun bisa menggali apa perasaan Pian, kemudian apa-apa yang kurang dalam proses pembelajaran kemarin, dan apa-apa nanti yang akan Pian tingkatkan dan apa yang Pian lakukan untuk pembelajaran yang akan datang. Ini luar biasa sekali. Dan ini tujuannya adalah untuk sama-sama kita belajar, untuk kita sama-sama meningkatkan proses pembelajaran siswa supaya siswa kita nyaman dan gembira dalam proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang bisa kita capai. Mungkin itu dulu ya dari ulun lah. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kesempatan yang lain kerjasama seperti ini akan tetap terjalin. Ulun minta observasi dari Pian. Begian supaya itu tadi seperti yang sampaikan, kita sama-sama mengevaluasi diri, mana yang kurangnya kita tingkatkan, mana yang sudah bagus kita pertahankan. Oke, begitu dulu ini ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.